izin kepada beliau untuk dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala sunnatihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang terhormat, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan kajian ba'da maghrib Masjid Jami Al-Muhajirin, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, puja puji syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan kita kebaikan, karunia, fasilitas, kesempatan, memberikan kita kemudahan untuk bisa hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah kebaikan-kebaikan dan amal saleh, adalah kebajikan-kebajikan yang kita harapkan ganjaran dan pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah curahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqamah mengikuti jejak langkah beliau, memperjuangkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kajian kita pada malam hari ini melanjutkan kajian kita pada bulan yang lalu, masih dalam kajian kitab Silsilah A'malil Qulub, kajian serial Amalan Hati karya Syekh Saleh Al-Munajjid, yang pembahasan kita masih membahas tema buku beliau, yaitu tentang roja. Dan kemarin kita sudah membahas seputar hal-hal yang terkait dengan hakikat ataupun perbedaan antara roja dengan angan-angan, ya. Dan itu sudah kita jelaskan dari aspek-aspek perbedaannya, ya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pada kajian berikutnya tentang awamil tahqiq ar-roja, ya. Perangkat-perangkat di dalam mewujudkan roja, ya. Jadi bagaimana seseorang bisa membangun amalan roja dalam kolbunya, ya. Jadi jangan sampai salah atau orang jatuh pada hal-hal yang membuat dia berputus asa dari rahmat Allah, ya. Karena salah satu di antara dosa besar hati itu adalah al-ya'su mir rahmatillah. Jadi dosa besar ini ada yang dikerjakan oleh sebagian anggota tubuh kita. Ada dosa besar yang dikerjakan oleh hati.
Ada dosa besar yang dikerjakan oleh tangan, ya, seperti membunuh. Ya, ini kan dosa besar. Yang melakukannya tangannya, baik dengan pedangnya atau baru-baru ini misalnya dengan senjatanya atau apa yang memang bisa menghilangkan nyawa orang lain akibat perbuatan tangannya. Ini dosa besar dengan tangan. Ada dosa besar yang dikerjakan oleh ya kakinya, lari dari peperangan. Ini dosa besar. Ya. Orang yang lari dari peperangan, tawali yaumuz zahaf, itu berarti melakukan dosa besar dengan kakinya. Ada juga yang melakukan dosa besar dengan kakinya, dengan tangannya, dengan mulutnya, yaitu dosa besar durhaka terhadap orang tua. Ya, membentak, ya, menyakiti dengan tangan orang, menyakiti orang tuanya dengan tangannya, entah itu memukul orang tua, ya, mencelakakan orang tua, atau dengan kakinya. Kata orang, ada kakinya itu songong sama orang tua, ya, mendepak orang tua, ya, najong orang tua, atau najong. Najong itu nendang. Orang tua ditendang-tendangin sama anak. Dosa kakinya, tangannya, mulutnya bisa. Nah, ini ada dosa yang dikerjakan oleh mulut atau dikerjakan oleh hati. Salah satunya adalah pekerjaan dosa yang dilakukan oleh hati, yaitu al-ya'su mir rahmatillah. Orang putus asa dari rahmat Allah. Jadi jangan sampai orang jatuh pada dosa ini. Maka dia harus membangun. Bagaimana membangun rojanya? Ada awamil tahqiq ar-roja. Ada perangkat-perangkat membangun atau mewujudkan roja. Inna tahqiq ar-roja fi qalbil mu'mini labudda lahu min awamil tusa'iduhu ala zalik. Sesungguhnya mewujudkan roja dalam hati seorang mukmin mesti baginya min awamil tusa'iduhu, dari perangkat-perangkat yang membantunya mewujudkan atas hal tersebut. Wa qad zakara al-ulama arba'at awamil, dan para ulama menyebutkan ada 4 perangkat, ya, 4 komponen lil wusul ila tahqiqir roja, untuk bisa sampai pada terwujudnya roja. Ini ada ilmunya ini. Ya, ini pentingnya kita memahami hal-hal yang terkait dengan din kita, agama kita, karena nanti ulama memberikan penjelasan kepada kita. Ya. Supaya kita tidak salah, karena kita hidup sekarang di zaman ya qillatul ilm wa kasurat al-jahl. Ya, wa kasural jahl, sedikitnya ilmu dan banyaknya kebodohan. Ya, sehingga kita hidup di zaman orang pun bisa dianggap alim walaupun dia bukan alim. Ya, dukun bisa dianggap sebagai ahli agama sekarang. Ya, dulu untuk menjadi dukun semuanya serba perdukunan, potretnya dukun, bajunya dukun, tempatnya memang tempat dukun, terus mukanya muka dukun. Ya, semuanya dukun semua, kelihatan jelas. Terus sekarang talbis, ada pencampur bauran, dibilang dukun tapi ustad, ya, iya, dukun tapi ngustad, dibilang ustad tapi ngedukun. Ya. Ini sudah terjadi zaman kita, ya, sehingga kita kadang-kadang jatuh pada hal-hal yang itu bisa menyeret kita. Maka pentingnya kita memahami ini. Fas'alu ahla zikri, ya, tanya sama para ulama kita, ada majlis ulama, tanya saja untuk menghadapi kekisruhan ini, tanya sudah balik ke ulama. Kalau di majlis ulama kita banyak orang-orang yang duduk di situ, orang yang sangat paham, pasti akan menjelaskan. Keluar tuh bagaimana hukum perdukunan. Ya. Jadi kita gimana nih? Wah, rame nih asosiasi persatuan, bukan cuman Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dukun Indonesia pun sekarang bangkit. Nah, kita di mana posisinya? Ya, apa kita bergabung atau gimana? Tanya saja sama ulama. Bagaimana para ulama memberikan? Nah, salah satunya adalah yang bisa kita pegang adalah majlis ulama kita. Bagaimana fatwanya tentang masalah perdukunan? Ya.
Pasti kita sudah baca itu. Nah, kita balik kepada agama kita. Artinya bagaimana kita belajar agama ini, memahami dengan bimbingan para ulama kita. Jadi ada 4 hal. Bagaimana roja ini betul, sesuai, benar, tidak salah kaprah di dalam membangun roja. Karena membangun roja, membangun harapan bisa jadi salah ketika tidak didasari oleh ilmunya. Dibilang roja ternyata angan-angan. Saya mah sudah berharap kepada Allah, tapi bukan berharap jatuhnya, justru berangan-angan karena salah di dalam memahami dan menempatkan ataupun membangun roja itu sendiri. Ada 4 faktor ini. Nanti kita akan coba jelaskan satu persatu. Yang pertama, bagaimana roja itu bisa dibangun? Terwujudnya roja itu bagaimana perangkatnya? Yang pertama adalah zikrus sawabiq fadlillah alal abd, yaitu mengingat sawabiq fadlillah, apa-apa yang telah lewat dari karunia Allah atas hambanya. Jadi kita harus memahami diri kita bahwasannya apa yang Allah anugerahkan kepada kita begitu banyak dalam kehidupan kita. Ini bukti kita harus optimis. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita banyak karunia-Nya, fadl. Ya, kesehatan, ya Allah. Kesehatan itu mahal, Pak. Ya. Saya baru dikasih bisul sedikit kemarin di kaki. Ya. Hari Jumat saya masih bisa khutbah Jumat, masih berdiri, masih kuat. Ya. Jumat sore saya sudah nge-zoom karena sudah meriang, itu gara-gara ada bisul di kaki. Ya. Hari Jumat Sabtu paginya saya masih bisa nyetir mobil walaupun tidak sempurna. Ya. Jadi menginjak si kopling itu nggak sempurna karena kaki kiri saya yang bisul. Jadi ngegretak tuh si mobil itu ketika dimasukin personelnya itu nggak masuk karena si posisi kopling yang tidak terinjak dengan sempurna. Saya ngajar pulang, ya, tidur, saya istirahat. Saya pikir nanti insya Allah membaik. Sorenya saya ada jadwal lagi, ternyata sudah tidak bisa berjalan dan tidak bisa berdiri. Saya ditelepon sama ibu-ibu, bisa ngajar Ustaz? Saya sudah siap, tapi saya nggak bisa jalan dan saya nggak bisa berdiri. Ya. Dari nggak bisa berdiri, saya lemes. Akhirnya jalannya tidak bisa, ya sempurna. Akhirnya ngesot tuh. 1 bisul bikin ngesot, Pak. 1 bisul. Bagaimana dengan orang yang kehilangan kakinya? Ya. Karunia Allah itu banyak sekali. Jari-jari kita yang kita miliki, kaki-kaki kita yang sempurna, tangan kita yang sempurna. Apakah ini bukan fadlu minallah? Nah, maka pantas Dr. Aid Al-Qarni dalam kitabnya La Tahzan, siapa yang masih berkeluh kesah dengan kehidupannya, hendaklah dia bertafakur tentang karunia Allah dan nikmat Allah. Ya, yang suka berkeluh kesah dalam hidupnya, silahkan dia bertafakur. Ya, biarin. Biar kita mikir kebaikan Allah ini banyak sama kita ini. Ya, salah satunya kaki kita. Ada nggak? Mau nggak menukar sebelah kakinya dengan 1 unit mobil baru Kijang Innova? Ya, kakinya diamputasi tapi dikasih mobil. Ada nggak yang mau daftar di Masjid Al-Muhajirin ini? Satu pun tidak ada yang mau daftar. Mana mau Ustaz, saya lebih baik punya kaki walaupun nggak punya mobil, ya, daripada punya mobil tapi tidak punya kaki. Itu artinya sebelah kaki kita senilai 500 juta pun kita tidak kasih. Berarti kita punya di ATM berapa? 500 juta. Ya, jadi jangan khawatir. Kita sebenarnya kalau masih sehat berarti kita kaya insya Allah. Makanya harus selalu tafakur dan selalu bersyukur. Fakir washkur katanya. Fakir washkur.
Pikir dengan baik, cerna dengan baik nikmat Allah, waskur dan syukuri. Itu tulisan beliau. Maksudnya apa di sini? Apa makna kalimat ini atau apa makna daripada ungkapan ini? Fayatazakkarul 'abd wa yastahdir annallaha manna 'alaihi bi fadail sabiqah. Seseorang harus mengingat, seorang hamba harus mengingat, wa yastahdir, dan menghadirkan bahwasannya Allah sudah memberikan karunia sebelum-sebelumnya. Banyak yang udah kita lewati dalam kehidupan kita, nggak minta aja kita dikasih sama Allah. Ya, apa semua yang kita terima itu kita minta? Enggak. Kadang banyak yang tidak kita minta pun Allah kasih. Ya, oksigen yang nggak pernah kita minta, Allah kasih tiap hari. Halo, betul nggak itu? Berapa oksigen itu kalau beli tabungnya? Setabung berapa itu? Lumayan, kali sekian, kali 1 tahun, kali sekian tahun. Berapa kebaikan Allah lewat oksigen yang kita hirup? Fadl minallah. Berarti itu Allah tandanya banyak memberikan anugerah kepada kita. Indama khalaqahu, ketika Allah menciptakan kita, wa khalaqa wa wahabahu sam'a wal basar, Allah memberikan kita fasilitas pendengaran, penglihatan, wahayya alahul ard, dan memberikan kita fasilitas tempat hunian, bumi dan seisinya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, allazi ja'ala lakumul arda firasya. Sembah Allah, ya, sembahlah Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelummu. Kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Siapa Allah? Allazi khalaqa, yang menciptakan bagi kalian, yang menjadikan bagi kalian, ja'ala lakumul arda firasya, menjadikan bagi kalian buminya hampara. Syukuri. Ya, negeri kita ini bukan negeri miskin, ya, negeri kaya Pak. Ya, laut punya, hutan banyak, tanah subur. Ya. Jadi kalau dibilang negeri ini miskin, kekurangan, sebenarnya enggak, harusnya enggak. Ya, kalau ada di negeri ini yang susah nyari beras, harusnya enggak, karena sawah pun masih banyak terbentang luas. Coba jalan ke Kerawang sana terus ke, ya, yang banyak perumahan kan di sini. Ya. Nah, dulu pun ini sawah. Kalau yang masih ngeributin BBM, ya. Halo, ya. Pertalit, ya, harusnya enggak, karena negeri kita kaya, banyak sumber daya alamnya. Ini apa masalahnya? Ya, masalahnya di mana? Masalahnya kita harusnya melihat kebaikan Allah buat negeri ini dan mensyukuri nikmat itu. Kita ini sudah berapa? 77 tahun merdeka, bangkit, apa namanya itu semboyannya? Bangkit lebih cepat, pulih lebih, begitu dah pokoknya dah, ya, ya, konsepnya begitu, ya, syukuri itu, ya, syukur kemerdekaan, yang ngaji, syukur kemerdekaan ya berarti mensyukuri kita dengan bertakwa kepada Allah, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, itu syukur. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi kita pemimpin-pemimpin yang saleh, yang baik, yang beriman dan bertakwa. Ya. Termasuk apa? Wa anzalalahul kutub wa arsalalahur rusul. Allah menurunkan kitab, mengutus rasul, wa hayya alidukhuli hadzal din, dan Allah juga mempersiapkan kita untuk memasuki agama yang agung ini. Artinya, kalau kita melihat anugerah-anugerah Allah yang Allah berikan, maka ada roja di situ, betapa Allah adalah zat yang maha baik, maha ihsan, maha memberikan anugerah, memberikan kebaikan yang amat banyak, sehingga kita pun selalu optimis menjalani kehidupan. Artinya kita menghadirkan apa-apa yang Allah berikan kepada kita dari nikmat-nikmat yang sudah kita peroleh. Itu akan membuat kita selalu optimis dan roja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua kata ulama, zakara au zikru wa'dillah min jazil sawabihi wa azim karamihi wa judihi. Mengingat wa'dallah, janji Allah. Tadi mengingat apa-apa yang Allah kasih, apa-apa yang Allah negarakan. Kalau yang kedua ini mengingat janji Allah dari besarnya pahala, wa azimu karamihi, wa azimi karamihi, dan kemuliaan dari kedermawanannya dan pemberiannya, ataupun pembalasannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hambanya dari pahala ganjaran yang banyak. Fa innallaha yukafi'ul abd. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dan membalas seorang hamba biaksar, dengan sesuatu yang lebih banyak dari apa yang berhak dia berikan. Kita ambil kalkulatornya Allah. Kalau mau bangun pola kerja, harusnya pekerjaan diberikan sesuai dengan jenis pekerjaan. Artinya pekerjaan dilakukan upah segini, tapi tidak dengan hitungan Allah. Ya. Bapak pernah nggak kerja di perusahaan dapat kelipatan gaji sampai 1000 kali lipat? Pernah nggak digaji 1000 kali lipat sama perusahaan? Boro-boro Ustaz. Ya. Naiknya aja. Ya. UMK sekian Ustaz naiknya, kadang dapat segini. Coba kita perhatikan rumus Allah. Ini biar kita selalu optimis. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan ganjaran, pertama melipat gandakan dengan 1 kali lipat, 2 kali lipat, maaf. Misalnya ketika seseorang membaca Al-Quran tidak lancar, terbata-bata, kurang fasih, tetap dikasih dengan ganjaran 2 kali lipat, dengan 2 kebaikan. Bukan 1, 2. Ya. Orang baca Qurannya masih terbata-bata, berapa dapatnya? 2. 1 pahala membaca, yang kedua pahala capek. Nah, karena orang kalau baca terbata-bata kan capek, kayak orang jalan ini lah gitu ya, harusnya lari, dia jalannya ini kayak kakinya ini kayak pincang. Lagi baca Quran, nunggu dulu, nunggu dulu, alhamdu. Jadi kan terbata-bata itu, harus baca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kayak imam kita nih kan lancar, mujawad, merdu gitu. Ini baca nemunya al aja udah lama tuh, capek baca Qurannya, dapat 2 Pak. Lain lagi ketika bicara sudah bertajwid, murotal, baca Qurannya bagus, dapat 10. Asyru, ya, bi asyri amsalihha, 10 kebaikannya. Jadi tidak bilang alif lam mim 3 kebaikan atau 3 pahala, tapi alif 10, lam 10, mim 10, 30. Ada yang dilipat gandakan bahkan sampai pada 27. Seperti sholat jamaah yang tadi sudah diumumkan, ya bapak-bapak, ya jamaah sholat maghrib dengan hati Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita tahu sholat jamaah ini adalah jihad yang tinggi, betul, karena nilai orang yang berjamaah kebaikannya 27 kali. Pernah ada perusahaan ngasih pesangon sampai 27? Ada ya. Gaji ada nggak yang 27? Misalnya biasanya 3 juta, bulan ini jadi 3 juta kali 27. Atau kayak tadi tuh 3 juta kali 10, berarti 30 juta. Gimana bapak-bapak kalau dalam satu saat mengambil ATM biasanya dapat gaji 3 juta, dilipat ganda kalau perusahaan 10 kali lipat. Ternyata di ATM kita ada 30 juta. Senang,
pingsan, ya, apa meriang, ya, meriang karena takut diprank gitu ya. Artinya kalau kita lihat itu kelipatan. Kebayang sama kita kelipatan yang Allah kasih ini loncatannya nggak pakai loncat angka tingkat 1, 2, 3, 4 enggak. Pakai sistemnya itu dengan 2, 10, 27, 100. Ya, mi'atu hasanat, 100 kebaikan. Masuk pasar, ya, baca doa, 100 kebaikan. Ya. Salat di Masjid Nabawi, ya, itu 1000 kebaikan. Salat di Masjidil Haram mi'atu alf. Ya, mi'atu alf, 100.000. Bayang sama kita kelipatannya loh. Makanya benar. Orang yang punya kesempatan berumrah, berhaji jangan sia-siakan. Ya, karena dia tidak akan bisa mengejar salatnya di Masjidil Haram bisa dikejar di Masjid Al-Muhajirin Telaga Harapan, gak bisa dikejar. Gimana mau ngejarnya? 100.000 kebaikan. Satu kali sholat 100.000. Mampu gak kita mengejarnya di Al-Muhajirin? Ya gak mampu karena kelipatannya. Ya, maka kalau lagi ada di sana perbanyak sholat. Dan di sana di Masjid Al-Haram tidak ada waktu terlarang untuk sholat. Hampir semua waktu-waktu dikecualikan oleh ulama. Boleh tahiyatul masjid kapanpun. Ya, kapan maunya sholat di Masjidil Haram, gak ada larangannya, silahkan. Ya. Kalau di masjid ini ada larangan, jangan sholat sunnah selepas subuh, ya, sampai matahari terbit, waktu terlarang. Jangan sholat selepas sholat asar, ya, selepas sholat asar kecuali sudah datang waktu maghrib, baru sholat sunnah lagi. Kalau habis asar tidak ada sholat sunnah, tidak ada sholat sunnah setelah asar, tidak ada sholat sunnah setelah subuh. Ya, karena ada waktu-waktu terlarang. Jadi kalau kita lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala yahibuhu wa yamnahuhu ragma qillati ibadatil abdi. Allah kasih pahala besar, ganjaran besar meskipun sedikitnya ibadah seorang hamba, walaupun sedikit. Tuh, kerja dikit, untung banyak. Siapa yang kagak resep? Halo? Kata PT, kerja sekarang nggak usah masuk jam 7. Oh gitu bos? Iya. Pulang juga jangan jam 4. Terus jam berapa bos? Datang aja kira-kira jam 10. Pulang nanti jam 12. Oh, oke dia. Ini saya kerja tapi bos, ya kerja. Untuk gaji bos, gaji saya naikin. Tapi kerjaan saya dikitin. Kira-kira resep nggak gitu? Hah? Kalau ada PT kayak gitu, saya akan resign, saya akan tuju ke PT itu. Kenapa? Lah waktu kerja dikit, gaji gede. Kita ini waktu kerja, waktu ibadah banyak apa sedikit? Sedikit. Salat kita cuma 5 menit. Tapi Allah kasihnya lebih itu. Untung, hidup berkah, rezeki melimpah. Apa itu bukan buah-buah dari salat, Pak? Hah? Kerjanya sebentar. Coba kerja sebentar, tapi kebaikan yang didapat bejibung. Gimana nggak resep kita? Masya Allah. Yang tadinya jodoh jauh jadi dekat. Yang tadinya ngejomblo langsung Allah kasih. Ya. Yang tadinya belum punya anak, Allah kasih anak. Yang tadinya belum naik jabatan, bisa jadi Allah kasih jabatan itu. Yang tadinya banyak masalah, Allah selesaikan masalahnya. Itu dahsyatnya sholat. Makanya orang kalau hidup nggak sholat, udah. Ya, kata Umar bin Khattab, jangan kelama-lamaan. Hidup ini kalau nggak ada 3 nih. Ya, pertama jihad, yang kedua sholat, yang ketiga ngaji. Ilmu, sholat, sama jihad. 3 ini. Jangan tanya saya, goes sama mancing nomor berapa? Ini saya nggak sebut. Terserah mau dikasih nomor berapa itu mah. Ya, yang nomor 3 ini sholat. Jangan lupa, sholat ini agenda utama. Ya, yang kedua jihad.
berjuang demi agama. Apa yang bisa kita lakukan untuk agama kita ini? Ya, mau jihad ekonomi, mau jihad lewat tulisan, mau jihad lewat perubahan, mau jihad lewat memberdayakan generasi muda kita untuk menjadi generasi yang unggul. Itu jihad. Dan ada ilmu, yaitu menuntut ilmu. Ini kalau nggak ada, kata Umar bin Khattab, laulas salas la uhibbul baqa. Kalau tidak tiga ini, saya nggak mau lama-lama hidup di dunia ini. Habis nggak ada agenda utama lagi, ngapain? Betul nggak ini? Cuma main-main doang, ajak ijig. Kalau kata orang Cikarang tuh, harusnya bojong koneng, ajak ijig, dong nggak puguh. Ya, kemana sih? Nggak tahu saya. Nggak punya agenda. Ya Allah, nggak punya agenda. Kalau nggak punya agenda, buru-buru saja udah. Ngapain? Daftar ke DKM untuk diumumkan. Ya, tolong diumumin nih berita duka. Ya, saya udah nggak mau lama-lama lagi hidup di dunia. Habis nggak ada agenda lagi. Ya, ini kalau kita lihat, kalau melihat ini, kata ulama, famata ma tadzakkarul 'abd haza tama'a fi sawabillah. Kalau seorang hamba mengingat ini, dia akan tamak, dia akan semangat, ya, dia akan rakus di dalam mencari pahala Allah. Tamak, semangat, ya, terobsesi. Waraja an yakun, dan dia akan berharap untuk bisa mendapatkan kedermawanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup optimis terus. Ya, Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Ghafur, Allah Karim. Kan kita suka ya wasi'al karami, ya wasi'al karami, wahai yang luas kedermawanannya. Siapa? Ya Allah. Coba perhatikan oleh kita, apa yang kurang dari Allah buat kita? Kadang-kadang kita malu sama Allah. Dari atas turunnya bagus-bagus, dari bawah naiknya jelek-jelek. Halo, paham murun itu filosofinya begitu. Dari atas bagus-bagus tuh, nikmat bagus, fasilitas dikasih sama Allah. Tapi naik ke atas langit busuk-busuk. Ya, salat busuk, ngaji busuk, sedekah busuk, ya, semuanya busuk-busuk. Kenapa? Banyak apa namanya? Celaknya, banyak kekurangannya. Ya, ini yang harus kita lihat. Kebaikan Allah mah semuanya sempurna buat kita. Masya Allah. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, tazakkur ni'amillahi ta'ala, mengingat nikmat-nikmat Allah ta'ala. Wa annahu ma zala yun'imu alaina bi anwa'in ni'am wal altab fid din wad dunya fi abdanina wa asma'ina wa absarina wa yarzuquna al amwal wal aulad waz zawjat. Kita mengingat bahwasannya nikmat Allah masih ada dalam diri kita, atas diri kita, dengan macam-macam nikmat dan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat agama. Alhamdulillah. Allah pilih kita menjadi seorang muslim. Ya, Allah, kalau kita sudah dijadikan muslim, Allah pilih kita menjadi orang yang sangat antusias belajar Islam. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk mengaji. Ya, kadang muridnya ada, gurunya nggak ada. Betul nggak nih? Banyak nggak? Iya, muridnya banyak, gurunya nggak bisa datang. Kadang gurunya datang, muridnya kagak ada. Emang ada kayak gitu? Lah ada itu. Ustaznya terlambat datang, kelamaan, habis zamannya pada pulang. Ya. Kadang kita waktunya nggak dapat. Jadi jangan bilang ini, wah saya sekarang kebetulan nih bisa ngaji. Bukan kebetulan, Pak. Salah besar kita bilang kebetulan bisa ngaji. Memang Allah kuatkan kita dan berikan kesempatan kepada kita untuk mengaji. Ya, saya pikir beberapa hari yang lalu saya sudah mohon maaf kalau saya sampai belum bisa bangun sampai hari Sabtu atau Ahad, ya, saya terpaksa harus menyampaikan ke pihak DKM, saya berhalangan. Tapi saya belum
belum kasih keputusan, karena saya menunggu sampai saya kira-kira bisa enakan nggak gitu. Kalau saya bisa enakan, insya Allah saya berangkat. Alhamdulillah Pak, ya DKM kita ini, beliau WA saya, sudah bisa Ustaz? Bisa insya Allah. Ya, walaupun saya harus didampingi sama istri saya nih ngajar ini. Ya. Kok nggak ada, saya taruh di rumah ibu saya. Iya, biar bisa silaturahim. Ya. Jadi itu nikmat dari Allah. Dalam agama kita diberikan oleh Allah nih, dekat masjid. Bersyukur nggak? Ini perumahan kita nih, masjidnya tumbuh, berkembang nih. Ya. Jadi ada sebuah tempat, contoh di tempat saya mengajar misalnya di Greenwich, masjidnya nggak banyak, musolah juga susah dibangun. Ya. Untuk bikin musolah tuh beli lahan Pak, bukan pakai pasum seperti kita nih, pasum pakai fasilitas umum, itu bisa kita gunakan. Di sana beli kapling, itu bisa punya musolah itu. Beli kaplingnya, bangun musolahnya, saking pengen ada tempat untuk sholat. Nah kita ini di Al-Muhajirin, masjidnya besar, 2 lantai, halamannya luas. Halo? Iya. Apa bukan nikmat dari Allah itu? Kita syukuri itu. Saya mendingan tinggal di sebuah pemukiman ada masjidnya. Ya, walaupun rumahnya mungkin biasa-biasa saja, daripada rumahnya bagus-bagus susah nyari masjid. Ada orang mau sholat di sebuah klaster, harus keluar dulu Pak. Dia keluar klaster. Entah dia sholat saya kalau ngajar di mana itu di Delta Mas, ya, sebagian orang tuh keluar dulu dari klasternya untuk bisa sholat di Masjid Raya At-Tauhid. Kalau dulu belum ada Raya Tauhid, itu sholatnya di Pemda untuk bisa sholat, karena memang susahnya masjid tidak sebanyak di perumahan-perumahan seperti di kita ini. Alhamdulillah, ya, di masjid ini kita bisa ngaji, difasilitasi lagi oleh DKM, didatangkan ustadz, paham meren, ya. Didatangkan ustadz sama DKM, itu nikmat dari Allah. Coba kalau sampai, mohon maaf ya, kita ngaji aja harus nyari ustadz kemana ke rumahnya. Bayang sama kita repotnya kita, gini aja kita udah repot. Gimana coba, kan pertama kalau jadwal Ustaz Ayub ke rumah Ustaz Ayub, sanggup nggak bapak-bapak ke rumah Ustaz Ayub? Ini bukan marah-marah ini, ya, biar kita semangat ngaji. Nanti ke Ustaz Zainal, ke rumah ustadznya, ke rumah beliau. Ini ustadznya, Ustaz datang, ustadznya datang. Jamaahnya, maaf Ustaz, saya pamit dulu. Kan ngeselin kayak gitu tuh. Ya, iya. Bukan di sini bukan. Ya. Nah, sini mah enggak, insya Allah banyak di sini mah. Ya. Asma'ina wa absarina, ada telinga kita yang sehat. Bapak tahu ada penelitian, kenapa Allah ciptakan airnya saja, air ini macam-macam rasa itu. Ini rasanya, mohon maaf, pahit. Ya, tahu ini, pahit ini. Air kuping itu pahit, Pak. Ya, supaya serangga, hewan tidak betah di dalam telinga kita itu. Itu Syekhul Islam Ibnu Qayyim meneliti begitu. Ya. Jadi kenapa air telinga itu air telinga itu rasanya pahit, supaya tidak ada binatang yang betah dalam telinga kita itu. Tuh, hebatnya ciptaan Allah itu, nikmat Allah itu. Kenapa air liur itu tawar? Supaya bisa mengecap. Kalau air liur kita ada rasanya, semua makanan tidak ada yang enak. Bapak mau disuguhin gabus pucung, kalau rasa, mohon maaf, rasa lidah kita, air liur kita ini asin, pasti gak ada sayur gabus pucung yang enak. Semua komennya sama, gimana rasanya? Asin. Ya. Asin. Kenapa asin? Memang air liurnya asin. Tapi dengan sebab air liur tawar, objektif kita bisa mengecap setiap makanan yang kita makan. Itu nikmat dari Allah. Coba kalau sampai air liurnya asin, gak pada laku tuh. Sate ayam dekat sini nih. Halo, di sini sate ayam di sini. Ya, gak laku. Orang asin. Ya. Masya Allah. Kemudian wal aulad wa yarzurul amwal, kita diberikan harta, anak-anak dan juga istri, semua nikmat dari Allah. Siapa itu? Yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala.
Inilah pentingnya orang roja. Dan yang keempat, zikru saati rahmatillahi ta'ala. Seseorang mengingat besarnya, luasnya rahmat Allah. Wa anna rahmatahu sabaqat. Sesungguhnya rahmatnya Allah lebih dulu daripada murkanya. Sehingga setiap ayat-ayat Quran kita selalu diingatkan oleh Allah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka di surat Al-Fatihah pun kita memulai membaca Al-Quran dengan memulai basmalah. Apa isi basmalah? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka ada satu surat yang tidak ditulis basmalah, ya, yaitu surat At-Taubah. Karena surat ini berisi tentang qital, peperangan langsung dibukanya. Sehingga pembacaan basmalah tidak dibaca pada surat ini. Karena basmalah adalah simbol dari rahmat dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan oleh kita, kenapa Allah mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Baru Allah bilang Maliki Yaumiddin. Dialah Allah yang menguasai hari pembalasan. Awal-awalnya Allah buka dulu dengan apa? Dengan kelembutan, dengan rahmatnya, dengan rahimnya, dengan rahmannya Allah. Itu menunjukkan bahwasannya rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita cukupkan di sini wasihatur roja al-abad lahu alamah. Dan benarnya roja seorang hamba itu punya tanda. Su'ila Ahmad bin Asim, ditanya Ahmad bin Asim rahimahullah, ma alamatur roja, apa tanda roja dalam seorang hamba? Beliau jawab, an yakuna idza ahata bihil ihsan ulhima syukr rajian litamamin ni'mah minallahi ta'ala. Yaitu tanda orang roja, apabila dia diliputi dengan kebaikan, nikmat dari Allah, maka dia akan diberikan oleh Allah ilham untuk bersyukur dan juga berharap dengan sempurnanya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan apabila wa tamamu afuhi anhu fil akhirah, dan dia berharap Allah menyempurnakan ampunannya terhadap dirinya nanti di akhirat. Itu artinya tanda sehatnya roja seseorang. Nah, mudah-mudahan 4 hal inilah yang menjadi awamil, ya, perangkat-perangkat fi tahqiqir roja, yaitu di dalam mewujudkan roja itu sendiri. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dalam ilmu yang kita dapatkan. Demikian kajian kita, dan akhirnya kita tutup kajian kita pada kesempatan malam hari dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.